Halo dulur Sampurasun, bagaimana kabarnya? Semoga kalian sehat selalu dan diberi rezeki yang melimpah. Balik lagi bersama saya Steve Dul Austin. Pada video kali ini saya akan kembali merangkum film yang berjudul Sniper tahun 2020. Oke lah dulur, tanpa panjang lebar lagi, kita langsung saja ke filmnya. 什么是正义？或许我是一名军事题材作家，我平行时空也有这样的需要。 Film diawali dengan memperlihatkan aksi sekelompok tentara bayaran bernama The Tiger Security. Mereka sedang berusaha untuk menyelamatkan seorang sandera yang sebentar lagi akan dieksekusi mati oleh para pemberontak. Tim tersebut terdiri dari Kapten Sanggao yang merupakan seorang sniper legendaris Cina sekaligus ketua tim. Kemudian ada Xing Li yang juga seorang sniper. Mike, Victor, Gree, dan Kim. Is to shoot. Negative. One. Two. Di sana para pemberontak tidak pasrah begitu saja. Mereka memberikan perlawanan yang sangat sengit. Bahkan mereka juga memiliki seorang sniper yang sempat membuat kapten dan anggota lainnya kewalahan. Tapi dengan taktik cerdasnya, mereka pun berhasil menyingkirkan sniper tersebut. Black Catcher, get right. You can do it. Please, motherfucker! Kemudian para pemberontak pun berhasil dilumpuhkan, namun ternyata mereka mendapat masalah, di mana satu pemberontak yang tersisa mengancam akan membunuh sandera jika mereka tidak mau membiarkan pemberontak tersebut untuk pergi. Lift him. Miko! Miko! Kapten Sanggao selaku ketua tim lantas memutuskan untuk mencoba bernegosiasi dengan pemberontak tersebut, karena keselamatan sandera adalah yang paling utama dalam misi ini. Miko, speed! Seth! You! Namun Xing Li yang bertindak sebagai sniper justru mengacaukan rencana Kapten Sanggao, di mana dengan sok pintar dan nyanyahwanan, ia nekat melepaskan tembakan ke arah sandera dan pemberontak tersebut. What are you doing?
survive. 姓高了，我叫你的姓高。 Akibat kejadian tersebut, Kapten Sanggau selaku ketua tim memberikan hukuman kepada Singli, di mana Singli tidak akan mendapatkan bonus uang dari misi yang telah berhasil mereka jalankan. Karena teringat akan harga aerok lumayan tinggi, jelas hal tersebut membuat Singli tidak terima. 不可能活着告诉过你，我有我的计划。 干嘛那么多？ Seketika ia langsung marah, hingga akhirnya terjadilah keributan. 我妈现在。 Di tengah keributan, datang seorang wanita dari Yayasan Perdamaian Internasional. Ia bernama Lucy Chen. Dia akan menggunakan jasa mereka untuk mengawalnya menuju wilayah Sakya. Ia akan datang ke sana dengan tujuan untuk memberi bantuan berupa makanan dan air bersih. Karena diketahui wilayah Sakya benar-benar sedang mengalami kesulitan. Di sana para warga sipil kelaparan dan sangat menderita akibat para pemberontak yang sudah berhasil mengambil alih sebagian besar wilayah tersebut dari tangan pemerintah. Tidak hanya itu, para pemberontak juga menggunakan senjata biokimia dalam melancarkan aksinya. Dan tentu saja itu sangat berbahaya bagi kelangsungan hidup para warga sipil di wilayah tersebut. 2点钟出发，装备等级极度危险。在。 Singkat cerita, mereka pun berangkat menuju wilayah Sakya. Namun di tengah perjalanan, truk mereka mengalami kendala di mana mesinnya mati secara mendadak akibat suhu mesin yang sangat panas. The temperature is too high. Hingga akhirnya mereka memutuskan untuk menuju pos pemeriksaan militer milik pemerintah setempat untuk mencari cairan pendingin mesin. Sesampainya di sana, mereka disambut dengan tidak ramah oleh para penjaga. Bahkan mereka nyaris terlibat keributan. Tapi Kapten Sanggau berhasil meyakinkan para penjaga tersebut. Dan akhirnya para penjaga mengizinkan Lucy Chen untuk bertemu dengan pimpinan mereka yang bernama Gitz. Namun alangkah terkejutnya Lucy ketika tahu bahwa yang ditemuinya bukanlah Gitz, melainkan orang lain yang bernama Kapten Max. Dan yang lebih mengejutkannya lagi, ternyata Kapten Max dan para penjaga tersebut bukanlah tentara sungguhan, melainkan para pemberontak yang sudah berhasil menguasai pos militer tersebut. Okay, according to international law, you can't stop our vehicle. Sesuai dengan pengalamannya dan keahlian yang mereka lakukan, mereka berhasil menghabisi para pemberontak. Talk to supervisor. Yeah. These soldiers seem hella nervous, bro. No, I'm not. I'm hot here. Will 吗？我不杀人。杀人他不杀你的。 Di
Di keesokan harinya, setelah mendapat cairan pendingin mesin, mereka pun kembali melanjutkan perjalanan. Singkat cerita, mereka pun sampai di wilayah Sakia. Tanpa menunggu lama, mereka pun langsung menurunkan bantuan yang berupa makanan dan air bersih. Namun di tengah menurunkan bantuan tersebut, Victor dan Gri meminta izin kepada Kapten Sanggau untuk pergi ke toilet. Tidak selang lama, mereka kembali dengan Gri yang terluka akibat terkena tembakan. Yes, I've been shot. 4个。主战群众，快，Go！ 林子，上门！不！ Dan ternyata itu adalah bagian dari rencana Victor beserta Gri. 队长， Mereka berdua diketahui berkhianat kepada Kapten Sanggau dan yang lainnya dengan alasan bayaran yang mereka terima kurang banyak dan juga mereka membutuhkan identitas baru untuk bisa pergi kemanapun dengan leluasa. Mengetahui adanya pengkhianatan, dengan segera Kapten Sanggau memberitahu anggotanya yang terpisah dengannya. Ia mengatakan bahwa yang merencanakan penyerangan tersebut adalah Victor dan Gri. 太好了，换我俩的频道。 Di malam harinya, Victor dan Gri bertemu dengan pimpinan pemberontak. Mereka diminta untuk segera menghabisi Kapten Sanggau dan yang lainnya. Di sisi lain, Kapten Sanggau akhirnya bisa berkumpul kembali dengan anggotanya. Namun naas, kondisi tangannya sudah terluka. Kini Kapten memerintahkan Singli untuk menjadi sniper utama sekaligus memimpin tim. Ia kemudian langsung mengatur strategi untuk menghadapi serangan berikutnya.3点钟方向5个人，注意点围墙就够了。干掉后面那个掩护者。11点钟方向2个，干掉他。 比想象中的快，想念我那把狙击枪，记住，狙击枪最好的装备是狙击手。没有生命，没有呼吸，就是一个石头。 Di sini strategi mereka berhasil, namun kondisi Kapten Sanggau makin parah. Ternyata ia terluka bukan hanya di bagian tangan, melainkan di bagian perutnya juga. Ia pun memerintahkan anggotanya untuk segera mencari mobil dan pergi dari wilayah ini. Sementara ia akan tetap bertahan dan mencoba untuk menahan serangan lainnya dari para pemberontak. Dengan berat hati, mereka meninggalkan Kapten.
Namun pada akhirnya Kapten Sanggau pun tewas. Ia sengaja meledakkan diri ketika ia dikepung oleh para pemberontak. Sementara itu, Lu Zichen berhasil ditangkap oleh Gray dan Victor. Xingli dan Max yang melihatnya pun berusaha untuk menolongnya. 我承认，我一直很欣赏。让我们面对面。为什么不一起合作呢？在哪儿？像男人谈谈。I find them behind the broken wall. Dalam pertempuran tersebut, Max pun harus tewas. Go. Sementara Xingli benar-benar berada di ujung tanduk. Namun di saat bersamaan, tiba-tiba Kim muncul dari belakang dan Kim langsung menembaki Victor dan Gray. Di sana mereka berdua pun selamat berkat bantuan Kim. Sementara Kapten Sanggau dan Max harus tewas. Dengan tewasnya Kapten Sanggau dan Max, mereka bertiga semakin bertekad untuk menggagalkan upaya pemberontak yang akan meluncurkan senjata biokimia secara besar-besaran di wilayah tersebut. Sesuai dengan strategi yang sudah disusun sedemikian rupa, mereka pun mulai menjalankan strategi. Give me the number， 希望有机会再给你打一架。Di sini strategi mereka berhasil, namun ternyata truk yang dibawa pemberontak kosong dan tidak berisi apa-apa. Ternyata truk tersebut hanya dijadikan untuk pengalihan saja agar mobil yang membawa senjata biokimia bisa lewat tanpa hambatan. Tapi beruntungnya, Xingli dan yang lainnya segera menyadarinya, dan mereka pun langsung berusaha untuk menyerang mobil yang membawa biokimia. Namun naasnya, Kim tewas akibat terkena tembakan dari Victor. Kini Xingli pun harus beradu tembak dengan Victor. Sementara Lu Zichen harus berhadapan dengan Gray. Come on, shoot me. Go. Boss is waiting for him.
Luci Chen yang berhasil membunuh Gray diperintahkan oleh Xing Li untuk segera meledakkan bom yang sudah mereka siapkan di sekitar jalan. Tujuannya agar mobil yang membawa senjata biokimia tidak bisa melintas. Dan benar saja, bom tersebut dengan tepat meledakkan mobil yang membawa senjata biokimia. Victor yang mendengar suara ledakan tersebut pun langsung kaget, dan itu membuat fokusnya hilang. Keadaan tersebut dimanfaatkan oleh Xing Li untuk mengambil senjatanya yang terlempar. Hingga akhirnya, ia pun berhasil menghabisi Victor dengan tembakannya. Pada akhirnya Xing Li dan Luci Chen selamat dan mereka juga berhasil menggagalkan peluncuran senjata biokimia di wilayah Sakia. Okelah dulur, dan film ini pun udahan bor. Nah itulah dulu seluruh alur cerita film The Sniper tahun 2020. Jika ada kritik, kesalahan maupun saran silahkan tulis di komentar. Sekian dari saya, Steve Dul Austin undur diri dan mengucapkan terima kasih.